Alat dan bahan yang digunakan pada saat pemeriksaan yaitu ada handscoon, ada pipet kapiler, ada kapas alkohol 70%, ada kapas kering, dan ada lancet steril. Waalaikumsalam Pak, silakan duduk. Perkenalkan Bapak, saya Dr. Ayu yang bertugas pada rumah sakit ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ilham Satria. Oke, umurnya? 40 tahun. 40 tahun. Pekerjaannya Pak? PNS dokter. PNS. Jadi Pak, sebentar itu kita akan melakukan teknik flebotomi. Kita akan melakukan pengambilan darah pada salah satu jari Bapak ya. Apakah Bapak setuju? Ya, setuju dokter. Baik Bapak, sebelum melakukan pemeriksaan kita siapkan dulu alat set fungsi kapilernya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Baik Bapak, sebelum melakukan pemeriksaan silakan tunggu dulu di sini, saya akan melakukan cuci tangan dulu ya. Iya Bu dokter. Maaf Bapak lama menunggu. Kita lanjutkan pemeriksaannya ya. Mohon tangannya Bapak. Jadi di sini kita tentukan dulu lokasi yang akan dilakukan penusukan. Jadi di sini kita tentukan dulu lokasi yang akan diambil darahnya, yaitu menentukan salah satu jari seperti jari telunjuk. Kemudian kita disinfeksi menggunakan kapas alkohol secara sirkular dari arah dalam ke arah luar. Lalu kita tunggu sampai kering kira-kira 30 detik. Kemudian kita tusuk daerah kapiler menggunakan lancet steril. Permisi ya Bapak. Lalu kita usap darah yang pertama kali keluar menggunakan kapas kering. Setelah itu, kita tekan perlahan-lahan 1 cm di atas tusukan. Kemudian, kita lepas kembali. Ini dilakukan berulang-ulang sampai volume darah yang keluar itu cukup. Setelah itu, kita tampung darah menggunakan pipet kapiler. Lalu, kita tekan bagian ujung yang telah ditusuk. Permisi Bapak, bisa ditekan? Baik. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai ya. Ya Bu dokter. Makasih. Sama-sama Bapak. Setelah melakukan pemeriksaan dan pasien telah dipersilahkan keluar ruangan, bersihkan semua meja kerja, kemudian lepas kedua handscoon. Lalu dibuang ke tempat sampah medis dan lakukan cuci tangan.
Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Perkenalkan Bapak, saya Dr. Ayu yang bertugas pada rumah sakit hari ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Andilham. Bapak Andi Ilham. Umurnya berapa Pak? 40 tahun Bu Dokter. 40 tahun. Oke, pekerjaannya? PNS. PNS. Bapak Ilham, apakah hari ini Bapak puasa? Tidak. Bapak punya riwayat alergi? Tidak ada Bu Dokter. Tidak ada. Jadi Bapak, sebentar itu kita akan melakukan pemeriksaan flebotomi fungsi vena. Tindakan ini bertujuan untuk pengambilan darah pada pembuluh darah vena Bapak yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium. Mungkin sebentar akan terasa kurang nyaman, terasa sedikit nyeri, tetapi Bapak tidak perlu khawatir karena saya akan melakukannya dengan profesional mungkin. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik Bapak. Silakan tunggu dulu di sini Bapak. Saya akan menyiapkan alat-alatnya dan mencuci tangan dahulu ya. Ya Bu Dokter. Jadi di sini kita menyiapkan alat, yaitu menyiapkan jenis tabung pemeriksaan sesuai dengan pemeriksaan dan menempelkan atau menandai identitas pasien pada tabung tersebut. Kemudian menyiapkan kapas alkohol, menyiapkan plaster kecil, menyiapkan spoit, menyiapkan tourniquet, dan menyiapkan handscoon, serta menyiapkan safety box untuk meletakkan spoit yang sudah digunakan. Di sini kita menyiapkan jenis tabung pemeriksaan sesuai dengan pemeriksaan dan menempelkan atau menandai identitas pasien pada tabung tersebut. Maaf menunggu lama Bapak, kita lanjutkan pemeriksaannya ya. Bapak, silahkan dengan bajunya diangkat dulu. Nah, pemeriksaan selanjutnya, di sini kita memasang tourniquet pada lengan atas kurang lebih 7 cm sampai 10 cm atau 3 sampai 4 jari di atas tempat yang akan dilakukan penusukan. Permisi ya Bapak. Kemudian di sini kita pilih bagian yang akan dilakukan penusukan, yaitu bagian antekubitus lengan. Nah, di sini kita minta pasien untuk mengepalkan tangan, permisi Bapak, mengepalkan tangan untuk membantu penampakan pada vena. Lalu kita lakukan palpasi pada daerah yang akan dilakukan penusukan. Di sini kita pilih bagian yang besar dan tidak mudah bergerak. Selanjutnya, kita lakukan disinfeksi dengan kapas alkohol 70% secara sirkular dari arah dalam ke arah luar. Kemudian ditunggu sampai mengering, kira-kira 30 detik. Sebelum melakukan penusukan, kita tarik terlebih dahulu untuk memastikan
apakah ada atau tidaknya kemacetan pada saat penusukan pada vena. Kemudian kita lakukan penusukan dengan ujung jarum menghadap ke atas. Selanjutnya kita lakukan penusukan vena dengan tepat dan benar pada bagian yang telah ditentukan. Kemudian kita tarik penghisapnya. Kita tarik penghisap sampai darah masuk ke indikator semprit. Apabila sudah masuk ke dalam indikator, kita lepaskan turniketnya segera mungkin. Kemudian, kita mencabut jarum dan bekas tempat tusukan ditekan dengan kapas alkohol 70%. Tarik nafas, Bapak. Saya cabut ya. Bapak bisa ditekan. Kemudian jarum yang telah ditusukkan itu ditutup menggunakan penutupnya. Kemudian kita masukkan darah ini ke dalam tabung sesuai dengan jenis pemeriksaan. Hati-hati jangan sampai darahnya tumpah. Kemudian kita masukkan. Lalu kita buang jarum dan spoitnya ke dalam safety box. Lalu kita tutup. Di sini kita lakukan homogenisasi dengan cara membolak-balik isi tabung ini 5-10 kali. Kemudian kita memperhatikan luka tempat pengambilan darah dan memastikan perdarahannya telah berhenti dan ditutup dengan plaster kecil. Permisi ya, Bapak. Baik Bapak, pemeriksaannya telah selesai ya. Jadi di sini Bapak, darah yang sudah saya ambil hari ini, nanti darahnya akan kita proses sesuai dengan lembar permintaan darah yang telah saya terima ya Pak. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada, Bu Dokter. Baik Bapak, pemeriksaannya telah selesai. Terima kasih Bapak. Ya, Bu. Setelah melakukan pemeriksaan, bersihkan semua meja kerja dan lepaskan handscoon. Kemudian, lakukan cuci tangan rutin.